Halo, selamat sore pemirsa. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Mahdani. Apa kabar Bapak sore ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik ya sehat. Pak, sehat. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, Provinsi Banten, bukan hanya Provinsi Banten yang terdampak dari COVID-19 ini Pak. Iya, Tapi saya lihat dari data Provinsi Banten ini di tengah-tengah pandemi ini investasinya terus meningkat ya Pak. iya benar, Betul ya Pak, betul. betul. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, bagaimana sih Pak gambaran pencapaian pembangunan di masa Gubernur Banten kali ini Pak? Iya, baik. Terutama kan Pak Gubernur setelah dulu terpilih Pak Wahidin Halim dan Pak Andika Iya, 2017, kan beliau menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Di sana termaktub beberapa target ya. iya, Salah satu target yang menjadi tanggung jawab saya adalah target penanaman modal. Target penanaman modal ini selain target dalam RPJMD, juga ada target nasional untuk daerah iya, gitu. Kalau target dalam RPJMD misalnya untuk 2020 saja itu sebesar 49 triliun. Tetapi alhamdulillah kita realisasi sebesar 62 triliun gitu ya. Kemudian target nasional untuk Provinsi Banten dalam penanaman modal realisasi investasi 61 triliun, kita tadi bisa tercapai 62 triliun, berarti surplus dari baik target RPJMD, target Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, juga maupun target nasional dari Kementerian Investasi untuk Banten. iya, Gitu. betul. Banten juga termasuk 5 besar ya Pak di PMA-nya? Iya, Iya, uh, betul Pak. jadi kita dalam hal investasi kan ada dua. Iya, Ada penanaman modal asing, ada penanaman modal dalam negeri. Jadi penanaman modal asing ini yang sumber dananya adalah full dari luar negeri. dari luar Full negeri. luar negeri di tahun 2020 kita dalam capaian 62 triliun itu 30 triliunnya dari PMA. Kemudian 31 triliun lebih, 32 triliun itu dari PMDN gitu. Iya, Nah, ini sebuah fenomena di dalam kondisi Covid. Dulu Banten andalannya adalah PMA. PMA ya. Tetapi pada kondisi Covid ini PMDM yang menjadi primadona Oh gitu. gitu. Mungkin dari asing masih melihat wait and see dulu ya. Iya, Gimana kondisi daripada perkembangan Covid ini. Tapi kalau dari sisi target kita melebihi target baik nasional maupun target dalam daerah. daerah-daerah. Iya. Nah Bapak, seperti apa sih penerapan tata kelola yang dilakukan Provinsi Banten Pak? Iya, jadi sejak awal setelah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Wahidin Halim dan Pak Andika terpilih, beliau konsen dulu menyelesaikan masalah infrastruktur. Iya, Alhamdulillah infrastruktur Provinsi Banten yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah selesai semua. Hanya tersisa kemarin tahun 2020 sekitar 7 kilometer iya, infrastruktur jalan. Ini merupakan suatu hal yang menjadi yang ditunggu oleh para investor sehingga memudahkan akses orang maupun barang keluar masuk dari Provinsi iya, Banten. Kemudian juga sektor listrik hal yang menjadi pokok bagi sebuah industri karena memang di sanalah bisa beroperasinya mesin-mesin itu adalah listrik sekarang ya. iya, Banten alhamdulillah dengan letak yang strategis dan pembangkit listrik Jawa Bali 70%-nya ada di Banten. Sehingga untuk listrik Banten tidak ada masalah. tidak ada Gitu ya. masalah ya Pak. Kemudian air untuk kebutuhan industri, Pak Gubernur dengan pemerintah pusat terus juga mengenjot agar 2 waduk kebutuhan air industri itu terselesaikan. Waduk Sindanggelak sudah diresmikan Pak Jokowi kemarin. Iya, Itu sumber air untuk wilayah Bojonegara dan Cilegon. Kemudian juga waduk Karian, ini waduk terbesar juga nanti. Bendung fisiknya sudah selesai, tinggal sekarang adalah pembebasan lahan. pembebasan. Nah, ini juga untuk sumber air untuk wilayah Tangerang dan mungkin juga bisa diekspor ke DKI karena surplus dari
jumlah sumber airnya itu sangat besar gitu. Kemudian dari sisi kami di Dinas DPM PTSP Provinsi Banten, tugas kami adalah di sektor perizinan, di mana sejak 2020 kami sudah mengonlinekan semua izin. Jadi dalam kondisi COVID ini tidak perlu bertemu ya kalau memang tidak ada kendala. Sehingga bagi calon-calon investor di dalam mengurus izin itu cukup dengan mereka datang mengupload sendiri aja di sistem, kemudian izinnya di print sendiri di kantor masing-masing gitu. Nah, ini adalah upaya-upaya baik dalam kondisi COVID maupun upaya percepatan lainnya. Nah Pak, kalau proyek strategis nasional nih Pak, yang seperti apa sih Pak yang cocok untuk investasi yang seperti apa di Provinsi Banten ini? Ya, hampir semua cocok ya Banten. Karena Banten ini mau lihat dari sisi mana. Kalau proyek strategis nasional yang paling banyak tahun 2020 itu jalan dan pariwisata. Tetapi kalau mau lihat investasi di Banten, hampir semua itulah cocok dalam arti saling terkait antar industri maupun cocok letak strategis Banten. Maksudnya letak terkait dengan antara industri hulu, antara dan hilir ada di Banten gitu. Sehingga orang ada yang berinvestasi di hilir, bahan baku ada di Banten gitu. Misalnya Banten unggul di 5 sektor industri ya. Industri petrokimia, industri logam, industri alas kaki, industri makanan dan industri tekstil, itu hulu ada di Banten gitu. Sehingga industri ikutannya tinggal memilih sektor apa. Kemudian kenapa Banten cocok untuk tempat investasi? Karena letak strategis Banten ya. Banten dilayani oleh Bandara Soekarno-Hatta, mungkin bandara terbesar di Indonesia ya, yang sangat sibuk. Kemudian juga Banten dekat dengan Tanjung Priuk. Tetapi kita juga banyak pelabuhan sendiri gitu. Cuman belum seperti Tanjung Priuk ya. Tapi untuk memasukkan bahan industri untuk Banten kita banyak pelabuhan juga. Kemudian juga kita terletak dekat dengan di gerbang Sumatera. Ya kalau industri yang berproduksi di Banten menjual ke Sumatera kan tinggal nyebrang. Nah ini mungkin letak strategis, kemudian letak juga hubungan industri baik hulu, hilir dan antara itu ada di Banten gitu. Sehingga Banten layak untuk berinvestasi gitu ya. Oke Pak. Nah sejauh ini nih Pak, penyebarannya untuk investasi di Provinsi Banten ini bagaimana Pak? Apakah sudah merata di setiap kotanya atau bagaimana? Iya, jadi Provinsi Banten dalam rencana pembangunan jangka panjang itu kan rencana 25 tahun. Itu membagi 3 wilayah kerja pembangunan. Baik wilayah 1 itu Tangerang Raya, itu Tangerang, Kabupaten Tangerang ya, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Itu memang kalau kota ya, Kota Tangsel, Kota Tangerang, memang lahannya sudah mulai berkurang ya, sehingga sangat selektif dalam memilih jenis industri yang tidak membutuhkan lahan yang besar gitu. Dan di sana lebih kepada industri jasa diharapkan dan perkantoran ya, sehingga nanti tidak lahannya kan nggak bisa ditambah gitu ya. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Tangerang itu masih mempunyai luas yang besar, tetapi juga tetap dijaga misalnya lahan pertanian abadi jangan sampai hilang karena kan tapi juga lahan untuk sektor industri sangat menarik. Nah, tadi yang saya bilang karena wilayah Tangerang ini kan dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan. Sedangkan di WKP 2 orang untuk wilayah Cilegon juga ini sudah mendekati juga lahan sudah mulai selektif juga ya. Industri yang dipilih, Kota Serang sendiri tidak semua wilayah bisa jadi industri karena lebih ke tempat tinggal ya. Di Kabupaten Serang, Cikande itulah wilayah industri dan hulunya ada di kita sehingga berkembang industri di wilayah kita itu sangat mudah gitu. Kemudian 2 wilayah yang dijaga ya, tidak semua untuk kita jadikan industri itu
WKP 3 itu wilayah Pandeglang dan wilayah Lebak gitu ya. Nah, karena itu sumber air untuk industri, sumber air untuk masyarakat gitu ya. Sehingga kalau semua ini kita jadikan industri nanti semua nggak ada air gitu Pada ya. pindah ya Pak dari pada pindah Banten. juga hengkang lagi Iya. ya. Nah, ini tentu saja ini alhamdulillah memang Provinsi Banten dianugerahi letak yang sangat bagus gitu ya. Iya. Nah, berbicara strategi nih Pak, strategi seperti apa sih Bapak untuk meningkatkan investasi serta dukungan infrastruktur di bidang investasi ini di Provinsi Banten, Pak? Iya, kalau strategi kesiapan daerah mungkin tadi udah saya sampaikan ya. Iya. Infrastruktur, air, listrik, kemudian izin yang mudah gitu ya. Strategi lagi yang kita tempuh di luar itu adalah kita melakukan berbagai promosi ya. Iya. Baik melalui media, melalui mungkin sampai ke Plant Magazine, kemudian juga di bandara gitu ya, kemudian juga di forum-forum lain ya, mungkin tidak bisa kita ikutin juga, kita nitip di BKPM RI gitu ya. Nah, ini adalah agar orang kita masih butuh banyak investasi gitu ya, sehingga banyak lagi nanti yang mau berinvestasi dengan kemudahan-kemudahan yang kita berikan gitu. Iya. Nah, selain investasi di bidang infrastruktur nih Pak, Provinsi Banten ini kan berpotensi di bidang pariwisata nih Pak. Yeah. Nah, terdampak COVID ini gimana tuh Pak pariwisatanya di Provinsi Banten ini? Iya, memang kalau pariwisata Provinsi Banten dimulai dulu sedikit kurang menguntungkan, mulai dari ini tsunami ya. Tsunami ya, betul. Tsunami wilayah Anyer sampai Tanjung Lesung ya. Nah, ini kemudian juga 2 tahun yang lalu aktivitas Gunung Krakatau juga tinggi gitu ya. Sehingga daerah pariwisata Anyer itu mungkin terpukul ya, karena memang tingkat huniannya menjadi sangat berkurang gitu. Nah, ini tetapi kita Pak Gubernur dengan pemerintah daerah juga mengembangkan sektor lain ya, sektor pariwisata religi di Banten Lama. Ini tingkat kunjungan luar biasa gitu ya, hampir 45.000 setahun gitu ya. Ini ditambah lagi pada momen-momen kegiatan Islam ya, hari-hari besar Islam itu sangat kunjungan luar biasa. Bukan hanya orang Banten, di luar Banten pun juga saya lihat di Pulau Jawa ini sudah ada agenda ya untuk keliling bagi penziarah untuk seluruh wilayah Pulau Jawa ini, dan Banten menjadi salah satu masuk ke dalam agenda tingkat pengunjung itu. Selalu ramai ya Pak di sana? Selalu ramai, terutama kalau hari-hari biasa di malam Jumat ya. Ini sangat padat di sana. Tetapi momennya adalah juga dalam rangka beribadah gitu ya. Nah, ini terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk investasi ke depannya seperti apa? Ya, kita berharap dengan kemudahan yang sudah kita sediakan saat ini, tingkat minat investasi ya. Sebenarnya minat investasi di Banten sangat besar. Hampir 1.000 setiap tahun minatnya. Tetapi yang realisasi ini kan banyak pertimbangan, melihat kayak kondisi COVID gini masih mempertimbangkan gitu ya. Kita idealnya butuh setiap tahunnya itu 250 triliun investasi, sehingga baik pertumbuhan ekonomi maupun juga penyelesaian masalah pengangguran itu bisa terselesaikan, kesempatan kerja gitu ya. Nah, oleh karena itu kami terus berupaya ke depan semakin menjadi Banten adalah wilayah tujuan investasi gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak Bapak sudah bincang-bincang sore ini tentang investasi di Provinsi Banten. Saya Nahda pamit undur diri. Mari berinvestasi di Banten. Satu gerbang, sejuta peluang. Sampai jumpa.